Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, berjumpa dengan saya Mukhlis Dendras dalam Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Puasa itu menyehatkan. Itu topik kita pada kesempatan ini. Kewajiban berpuasa digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar mencapai derajat takwa. Begitu juga halnya ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah bertanya, apa itu tentang Islam? Maka Rasul menyatakan, Islam itu adalah engkau mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga membayarkan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, laksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Pelaksanaan ibadah puasa itu bagi seorang mukmin sudah menjadi hal yang biasa. Karena itu juga dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu. Dan puasa itu banyak sekali keutamaannya. Di antaranya ialah mendatangkan kesehatan. Rasul menyatakan, sumu tasihu. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Jadi jangan takut kita dengan puasa akan sakit. Nyatanya Rasul menyatakan puasa itu menyehatkan. Bahkan orang-orang terdahulu juga telah menjadikan puasa itu suatu hal kebiasaan. Apakah bangsa Mesir kuno, bangsa Yunani, juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, umumnya mereka melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan syariat atau ajaran mereka, apalagi ajaran Islam yang dari Allah kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai contoh teladan untuk umatnya. Dari segi kedokteran, maka puasa itu menurut para dokter, ahli medis, puasa itu mendatangkan kesehatan. Berkata Dr. A. Aziz Ismail, mengatakan puasa dalam ilmu kedokteran diperlukan dalam beberapa hal dan dalam rangka penjagaan dalam beberapa hal lebih banyak diperlukan. Memang banyak permasalahan agama yang sementara hikmahnya belum begitu terungkap, tetapi dia akan menjadikan jelas jika berbarengan dengan kemajuan pengetahuan. Di sini ditinjau dari segi ilmu kedokteran, puasa sangat berguna dalam beberapa hal. Dia akan merupakan satu-satunya obat, misalnya buat mengobati gangguan usus yang berkepanjangan dan yang terganggu akibat minuman keras. Ini menurut Dr. Aziz Ismail. Dr. Muhammad Ad-Dawahiri, ini dosen penyakit kulit pada Cairo University, berkata, hubungan antara makanan dan penyakit kulit sangat erat sekali. Oleh karena itu, mencegah makanan dan minuman pada saat yang kiranya dapat mengurangi air dalam tubuh dan darah yang pada gilirannya nanti akan membawa kepada mengurangi air dalam kulit. Dr. Fadun
itu salah seorang ahli kesehatan terbesar di Amerika, berkata dalam bukunya yang ditulis tentang masalah puasa, sesudah ia mengadakan riset tentang besarnya pengaruh puasa yang positif bagi penyakit saraf. Ia berkata bahwa setiap manusia memerlukan puasa, sekalipun dalam keadaan sakit. Karena racun makanan dan obat-obatan kalau sudah berhimpun pada diri manusia, akan menyebabkan diri itu seperti sakit, terasa berat dan kurang bergairah. Tetapi kalau dia berpuasa, maka timbangannya itu akan menjadi ringan. Racun-racun tersebut sedikit demi sedikit akan hilang dan sama sekali bersih. Dan dia dapat merasakan lebih bergairah dan kuat pada sebelum puasa. Demikian pula pendapat Dr. Alexis Carrel, pemenang hadiah Nobel dalam ilmu kedokteran, berpendapat kebanyakan makan itu dapat menghilangkan fungsi yang berperan untuk kelangsungan jenis manusia yang justru dibentuk oleh sedikitnya makan. Itulah sebabnya maka manusia harus membiasakan puasa dalam waktu-waktu tertentu. Seirama dengan itu, Dr. Femi Mutia juga menyatakan hal yang sama. Dr. Ellen menyatakan puasa dapat menyembuhkan penyakit gula. Dr. Ali Akbar pun berpendapat bahwa puasa dapat menyembuhkan penyakit ginjal, terlalu gemuk, darah tinggi, dan pendarahan otak. Sedangkan Dr. Alan Kut berpendapat bahwa dengan puasa, fisik lebih baik, sehat dan muda, batin merasa bersih, tekanan darah tinggi menurun, mengendurkan ketegangan atau stres, menajamkan perasaan, dan menghambat proses ketuaan. Sehingga wajar kalau puasa itu memang mendatangkan kesehatan menurut para medis. Dan demikian pula Rasul mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, Rasulullah bersabda, banyak makan dapat melemahkan semangat dan pikiran. Dalam sejarah pun tercatat ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang utusan dari Mesir, maka Raja Mesir itu membawa beberapa oleh-oleh untuk Rasulullah. Yang pertama, seekor keledai, yang akhirnya keledai itu digunakan untuk kendaraan. Yang kedua, seorang budak wanita bernama Maria Kiptiyah dijadikan oleh Rasul sebagai istri, dan seorang dokter untuk menjaga kesehatan Rasul. Tapi sang dokter tidak betah tinggal bersama Rasulullah, sebab selama dia berada di Madinah bersama Rasul, sang dokter itu menganggur, tidak ada aktivitasnya. Maka dia pamit kepada Rasul untuk kembali ke negaranya, ke Mesir. Sebelum dia berangkat, dia bertanya kepada Rasulullah, bahwasanya kenapa umat Islam itu rata-rata kehidupannya sehat. Maka Rasul menyatakan, kami adalah umat yang tidak akan makan sebelum lapar, dan kami akan berhenti makan sebelum kenyang. Ini kebiasaan umat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan yang merupakan sunnah. Setelah sekalian di mana saja Anda berada, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan keadaan kita masing-masing, akan menyehatkan fisik dan juga akan menyehatkan mental kita. Maka berpuasalah, karena puasa itu memang mendatangkan kesehatan. Demikian. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.